warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa qawluhu la ilaha illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hormati seluruh pengurus Masjid Baitur Rahim dari ketua DKM dan bidang-bidang yang lain, para jemaah sholat subuh Masjid Baitur Rahim. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan lindungan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, disehatkan lahir dan batinnya. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua dari rumah menuju ke Masjid Baitur Rahim ini dihitung ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur kita panjatkan atas nikmat sehat, sempat, nikmat kita bisa menjalankan ibadah. Salawat dan iring salam limpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mencintai Rasulullah SAW dengan senang membaca salawat dan belajar untuk meneladani Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya kita nanti mendapatkan syafaat dan uzmah, kita mendapatkan ridhonya Allah, kita bisa menempati nikmat tempat yang terbaik yaitu surga, dan kita bersama Rasulullah SAW. Amin. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah amal lillah dan amal billah. Amal lillah, lillah itu maknanya bisa untuk dan bisa juga milik. Jadi kalau amal lillah berarti amal untuk Allah, atau amal itu adalah milik Allah. Sedangkan amal billah itu adalah amal karena Allah. Beda. Untuk dengan karena itu beda. Ya, nanti penjelasannya lebih jelas. Yang pertama amal lillah dulu. Amal lillah itu adalah apapun amalan kita itu tujuannya untuk Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Itu amal lillah, termasuk untuk mengharapkan balasan pahala dari Allah, itu amal lillah. Ya, amal kita beramal itu harus lillahi ta'ala gitu. Ya, kita beramal itu harus lillahi ta'ala, bukan linnas atau bukan li ghairillah, bukan untuk manusia atau bukan untuk selain Allah. Jadi kita sholat berjamaah untuk apa? Lillahi ta'ala, untuk Allah. Kita membaca Al-Quran untuk siapa? Untuk Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Itu amal lillah. Terkait dengan itu, ada beberapa riwayat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Lais. Imam Abu Lais ini dari Samarkand, Uzbekistan. Imam Abu Lais itu dijuluki faqih. Yang memberikan julukan faqih ini adalah Rasulullah SAW. Tapi itu tidak sezaman dengan Rasulullah. Kok bisa? Jadi Imam Abu Lais ini menulis kitab namanya Tanbihul Ghafilin
Tanbih itu artinya peringatan. Al-Ghafirin untuk orang-orang yang lalai. Jadi kitab Tanbihul Ghafirin itu adalah kitab yang isinya nasihat atau peringatan supaya kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika beliau menulis kitab Tanbihul Ghafirin, itu beliau berzikir di Raudhah. Raudhah itu adalah tempat antara mimbar dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Abu Lais ini membawa kitabnya di Raudhah, kemudian dia itikaf di sana di Masjid Nabawi. Jadi Raudhah itu ada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Imam Abu Lais ini tertidur dalam itikafnya, ngantuk, tertidur. Di tidurnya itu mimpi ditemui oleh Rasulullah SAW. Begitu mimpi, kitabnya itu diambil sama Rasulullah. Kemudian kitabnya itu ditimang-timang. Kalau kita timang-timang bagian begini. Jadi kitabnya Imam Abu Lais Tanbihul Ghafirin itu dipegang oleh Rasulullah, ditimang-timang. Dan itu ditaruh di suatu tempat. Begitu Imam Abu Lais terbangun, ternyata kitabnya persis seperti yang ditaruh oleh Rasulullah di mimpinya. Terus Imam Abu Lais itu dipanggil Faqih. Dan yang menceritakan cerita ini adalah Dr. Abu Hamid di dalam muqaddimah tafsir Bahrul Ulum. Jadi di Imam Abu Lais itu seorang faqih juga seorang mufassir. Salah satu kitab tafsirnya Imam Abu Lais itu namanya Tafsir Bahrul Ulum. Ya. Jadi Imam Abu Lais termasuk ulama yang sangat produktif. Nah, riwayat yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian pagi hari ini terkait dengan amalillah itu adalah kitab yang ditulis oleh Abu Lais. Artinya ini ulama bukan kaleng-kaleng. Ngerti ya kaleng-kaleng? Bukan ulama-ulamaan. Ya, tapi ulama beneran, ulama yang ahli hadis, ahli tafsir. Bahkan Rasulullah SAW yang menjuluki beliau dengan julukan faqih. Ya, riwayat yang pertama, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang disebut, yang aku sangat khawatirkan dari umatku adalah syirik asghar, syirik kecil. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kemudian Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah al-amal birriyah. Kita beramal tapi ria itu apa? Pengen dipuji oleh manusia. Nah, berarti Rasulullah mengkhawatirkan umatnya ketika dia beramal tapi tidak lillah. Beramalnya itu pengen dilihat orang lain, yang ujungnya itu adalah ingin mengharapkan pujian orang lain. Terus nanti, kata Nabi, sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Lais, nanti kalau orang amalnya tidak lillahi ta'ala, tapi karena pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, nanti di hari pembalasan diusir sama orang. Kamu pergi saja sama orang yang ketika kamu beramal karena dia, karena pengen mengharapkan pujian. Coba lihat, datengin dia. Ada nggak manfaatnya? Ketika orang beramal tapi tidak lillahi ta'ala, tidak ada. Ya. Jadi pujian orang lain, cacian orang lain terkait dengan kita itu tidak ada memberi manfaat dan tidak ada juga memberikan, tidak ada makhluk di akhirat itu tidak ada makhluk. Kalau di dunia ya mungkin ada dipuji-puji orang. Ini orang hebat, karena banyak yang muji-muji, akhirnya orang ikut-ikutan muji-muji. Nah, sekarang di dunia medsos, ada orang yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi diekspos
seolah-olah dia adalah orang yang alim, seolah-olah dia adalah orang yang pintar, orang yang soleh. Akhirnya apa? Dianggap orang besar. Itu yang membesarkan bukan orang, sebenarnya yang membesarkan itu media. Kadang ada orang yang memang besar, benar, memang orang itu hebat, alim, tapi ada orang yang memang dibesar-besarkan oleh media. Nah, sekarang gini, ada orang yang ya di medsos, tapi kita nggak boleh sebutkan memang. Ada orang yang dikatakan kiai besar, terus dia cium tangan sama orang miskin, cium tangan sama anak kecil. Ini kalau tujuannya adalah bagus, karena Rasulullah juga pernah salaman terus mencium tangannya anak kecil. Tapi kalau dia melakukan seperti itu hanya ingin mendapatkan simpati masyarakat, pengen mendapatkan simpati netizen misalnya, hebat jadi padahal orang besar, dia adalah seorang ulama loh, lo kok tawaduknya, pengen dianggap tawaduk, itu juga bukan kita. Tapi kita nggak boleh sebutkan memang Pak. Ini kita ngaji seperti ini bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk introspeksi. Jangan sampai kita cium tangan orang lain tujuannya pengen dianggap tawaduk. Kalau kita pengen dianggap tawaduk ya bukan bilangan. Ya, kalau orang tawaduk itu ya biasa-biasa. Ya, jangan juga pengen memperlihatkan ketawaduan, berarti riya bit tawaduk. Jadi tawaduknya itu pengen dilihat tawaduk. Aduh Pak, saya mah orang bodoh. Ngapain ngomong-ngomong begitu? Ngomong begitu itu, ya kalau orang bodoh ya nggak usah banyak ngomong. Memang orang bodoh. Orang bodoh itu nggak usah ngomong juga kelihatan. Sebenarnya, nggak usah ngomong-ngomong begitu. Kalau ngomong-ngomong begitu apa? Khawatirnya ngomong begitu tuh pengen dianggap orang yang tawaduk. Orang sebenarnya pintar, tapi selalu ngomong saya orang bodoh, hebat dia orang tawaduk. Misalnya tujuannya pengen dianggap tawaduk itu juga masalah. Jadi orang yang beramalnya tidak lillahi ta'ala nanti diusir sama Allah. Berdasarkan riwayat yang dikutip oleh Imam Abu Lais. Silakan kamu pergi kepada manusia, kepada selainku yang ketika kau beramal karena dia. Karena pengen dianggap orang hebat sama dia, pengen dianggap orang yang pintar, pengen dianggap orang yang luar biasa sama manusia. Nah itu jadi amal lillah itu tidak begitu. Amal lillah itu kita beramal untuk nah ini yang disebut dengan apa? Ikhlas. Ikhlas. Saya sering dengar kalimat ini. Kalau orang sudah berobat ke dokter ini sudah, dokter yang itu sudah, sarankan ke alternatif ini sudah, terus bilang udahlah nilai ta'ala itu. Jadi itu kan, udah nilai ta'ala. Maksudnya itu nilai ta'ala itu maksudnya terserah Allah tawakal sebenarnya. Iya, nilai ta'ala saja. Terserah Allah. Padahal kalimatnya itu tidak tepat kalau menggunakan kalimat lillahi ta'ala. Ya harus tawakal itu tawakal kepada Allah. Jadi amal lillah itu adalah beramal untuk Allah. Kita sholat berjamaah, kita baca Quran, kita ngaji, pengen pintar atau pengen dapat ridho Allah. Yang paling bagus itu yang pengen dapat ridho Allah. Nanti pintarnya ikut. Makanya ada seorang ulama yang menulis kitab Ta'limul Muta'allim. Nah dengar ya kitabnya. Kitab Ta'limul Muta'allim itu artinya kitab yang mengkaji antara guru dan murid, adabnya belajar. Nah, al-musannif itu ulama yang menulis kitab Ta'limul Muta'allim menyampaikan alasan kenapa dia menulis kitab itu.
Beliau ingin mengarahkan bahwa tujuan orang belajar itu jangan karena yang lain, tapi harus karena lillah. Kenapa kamu sekolah? Biar kerjanya gampang. Terlalu murah kalau tujuan seperti itu. Orang nggak sekolah juga yang kerja banyak, yang lebih sukses banyak. Ngapain? Kita sekolah, kita belajar tujuannya untuk sekedar kerja. Ada orang ngaji. Apa tujuannya? Ya tujuannya biar ilmunya saya banyak, terus nanti jadi pinter. Kalau sudah pinter saya bisa berdebat. Nah tujuannya begitu. Saya pengen mempelajari Al-Quran, saya pengen mempelajari tafsir, saya pengen menghafalin hadis, pengen mempelajari hadis, asbabun nuzul, asbabun tujuannya apa? Biar orang nanti kalau saya sama dia terkesima. Tujuan begitu bukan makanya ini Al-Ghazali dalam kitabnya ini, orang itu setiap saat itu mesti banyak istighfar. Karena baiknya aja potensi salahnya aja. Ini kita salah berjemaah baik, baik, tapi bisa salah Pak. Ini kalau dalam ilmu tasawuf itu bisa salah. Salahnya apa? Salah berjemaah biar rezekinya lancar. Itu sudah bukan hilang, tapi lurus. Saya pengen sholat Tuhan, ya usaha saya laris. Itu bukan hilang. Itu di usaha, di dagang, di toko, aja kan. Jadi bila kita itu kita ibadah, ibadah kita itu niatnya untuk Allah. Soal setiap ibadah itu ada keutamaannya, ada fadilahnya, itu urusan yang kedua. Sholat Tuhan memang keutamaannya bisa membuka pintu rezeki. Baca sholawat memang keutamaannya dapat itu rezeki. Kan saya pernah baca hadis ini. Barang siapa yang membaca surah Jibril, apa surah Jibril? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau kita baca di depan rumah, baik pagi maupun malam hari, itu nanti seperti kita punya pohon uang, seperti kita punya pohon duit. Artinya rezekinya itu ada saja. Tapi kalau kita baca sholawat, tujuan utamanya jangan itu. Tujuan utamanya, ya Allah tumbuhkan rasa cinta kami kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sholawat ini menjadikan Rasulullah nanti memberikan kita. Itu kalau kita tujuannya seperti itu, soal rezeki dibuka itu otomatis dibuka. Dan jangan pahami rezeki itu hanya materi. Rezeki itu bisa ya, rezeki itu bisa kita soleh, nantinya semangat, termasuk minyaknya tidur itu rezeki. Ini masalahnya tidurnya udah kebanyakan. Ya, ini jadi balak kalau kebanyakan tidur. Oke, jadi amaliyah itu amal yang bersih tujuannya untuk ridho Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah. Ridho Allah itu mesti ini, biar Allah senang. Kenapa saya ini berjamaah di masjid? Biar Allah senang sama saya. Jadi tujuannya apa? Pengen ridho Allah, biar Allah senang. Saya bantu orang tujuannya biar Allah senang. Bukan Pak, saya bantu orang biar nanti Allah balas berkali-kali lipat. Itu bukan nilai. Saya niat saya sekitar. Mudah-mudahan dengan sedekah ini rezeki saya dilipat gandakan 100 kali lipat. Itu bukan nilai itu. Ya. Tujuannya apa? Saya bantu orang biar Allah senang. Karena senang sama orang yang bantu orang. Saya umroh biar Allah senang. Saya haji biar Allah senang. Saya menyantuni anak yatim biar Allah senang. Itu maksudnya lillah, mengharapkan itu dari Allah. Sekarang amal kita apa bedanya? Lillah. Kalau lillah itu
Tapi kalau billah itu karena Allah. Kita sering nyebutnya karena Allah. Saya bilang karena Allah. Itu karena itu bukan dilihat, tapi billah. Jadi karena itu bukan alasan. Karena itu adalah ini. Saya mau baca Quran. Itu perbuatan kita atau perbuatan Allah? Saya baca Quran. Ini perbuatan saya itu perbuatan Allah. Hakikatnya perbuatan Allah yang menyentuh hati kita untuk mau baca Quran. Nah, berarti ketika kita baca Quran hakikatnya adalah perbuatan Allah. Kalau itu perbuatan Allah yang hebat kita mau. Jadi amal billah itu ketika kita melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu kita merasa bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Allah. Itu yang disebut dengan bitaufiqillah, atas pertolongan Allah. Nah, ini yang disebut dengan apa ya? Ya, kita menci Allah yang menggerakkan hati kita. Makanya ketika hayya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan sekedar untuk datang ke masjid sekalipun kecuali atas pertolongan. Jadi bersyukur Pak, pada pagi hari ini Allah maukan kita untuk masjid. Yang mau itu kita apa? Hakikatnya Allah. Allah yang memilih kita. Nah, sehingga ketika kita ikut berjamaah di masjid, bahkan tiap waktu ke masjid, jadi pun tak sombong. Kenapa? Karena tidak merasa sedikit pun itu perbuatan kita. Itu perbuatan Allah yang ada apa? Bila itu maksudnya amal billah. Amal billah. Sedekah. Ya, sedekah. Sedekah itu bagus nggak kalau niatnya bagus. Tujuannya untuk lebih tinggi daripada kita itu bilang bahwa yang memberi itu adalah bukan kita, tapi yang memberi Allah. Apalagi yang kita punya itu juga bukan punya kita, adalah kepunyaan Allah. Jadi kalau orang yang amalnya sudah bilang nggak ada pamrih sedikit pun, bahkan pahala pun ya terserah Allah. Nggak mikirin kalau saya baca Quran pahalanya berapa, ya udah mikirin pahala. Yang ada itu sama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk taklim. Alhamdulillah. Bukan karena kita soleh, kita bukan soleh biasa saja, tapi karena Allah yang memberikan. Maka beruntung bagi siapapun yang bisa istiqomah. Ya, bisa istiqomah. Saya salut sebenarnya sama jamaah Baitul Maqdis. Ini kan kajian tiap minggu ada. Tapi ini jamaahnya sendiri itu banyak. Apa yang disampaikan nggak tahu sebenarnya. Ya. Tapi apa? Yaitu karena Allah menolong kita sehingga walaupun sama tiap minggu ada, bingung ada, tapi tetap mau datang. Kan kalau pulang boleh-boleh aja, kalau dimarahin ketua DKM, bisa terombol marah-marah gara-gara habis sholat subuh pulang padahal ada kerja, enggak, seterombol tidak marah. Tapi dengan izin Allah Bapak bertahan. Itu siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Berarti Allah milik kita. Dan itu ternyata kunci amalan kita bisa ikhlas itu kalau kita amal bisa merasakan itu billah. Itu bukan kita yang beramal, tapi Allah. Itu bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Allah. Ya. Orang mau jadi donatur masjid 100% sekalipun, ini ada orang
Saya bangun masjid, berusaha kita sumbangan dari saya semua. Berapa miliar? 10 miliar. Sanggup dia karena dia punya uang. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia menyadari bahwa apa yang dia punya bukan punyanya dia, apa yang dia punyai, apa yang dia miliki adalah kepunyaan dan milik Allah. Sehingga ketika dia memberi sumbangan sebesar apapun, dia nggak merasa bahwa itu adalah perbuatan dia. Itu adalah Allah nggak sombong, nggak bakalan sombong, karena semuanya itu adalah perbuatan. Jadi amalilah bagus, amal billah lebih bagus lagi. Jadi kalau amal billah itu akunya itu hilang. Saya, aku, gue hilang. Kenapa? Siapa aku? Ya, siapa saya? Siapa gue? Kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya kan gini, wabillahi taufik wal hidayah. Dan atas pertolongan dan hidayah dari Allah. Jadi manusia ini siapapun tidak ada yang hebat, ada yang hebat itu Allah. Gitu. Jadi orang yang amalnya bilang, boro-boro misalnya sedekah berpikir mudah-mudahan dibalas sebanyak orang merasa beramal aja enggak. Merasa berbuat aja enggak, malah merasa ini perbuatan Allah. Ya, tapi gini, kalau apa-apa itu perbuatan Allah, pahamnya disebut jabariyah. Tapi kalau apa-apa itu perbuatan manusia, itu disebut pahamnya qadariyah. Jangan sampai begini, Pak. Dalam ibadah itu kan perbuatan Allah karena billah kan. Berarti kalau orang maksiat juga karena Allah. Berarti yang maksiat bukan kita, yang maksiat Allah. Kalau begitu, makanya jalan-jalan tengahnya itu kita pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada hadisnya. Nabi mengatakan begini, kalau kita mendapatkan suatu kebaikan atau melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu datangnya dari Allah. Falyahmadillah, maka pujilah Allah, maka bacalah alhamdulillah. Tapi kalau ada keburukan menimpa kita atau kita melakukan keburukan, melakukan dosa dan maksiat, maka jangan salahkan Allah, tapi salahkan dirimu sendiri. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah kebaikan. Tapi kalau keburukan jangan dikatakan itu perbuatan. Itu harus semua begitu. Ya. Jadi terkait dengan amalilah dan amalilah, beramalah tujuannya untuk ridhonya Allah. Lebih dari itu adalah bahwa setiap amal yang kita lakukan itu bukan karena kita, tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis Nabi di dalam kitab yang berbeda. Tidaklah seseorang dikaruniakan mau bersedekah. Nah, mau bersedekah itu apa? Disentuh oleh Allah enggak, akhirnya dia mau sedekah. Terkecuali sedekahnya bakal diterima. Karunia yang pertama apa? Sedekahnya diterima? Bukan. Maunya sedekah itu karunia yang pertama. Sedekahnya diterima itu karunia yang kedua. Setelah kita bersedekah kemudian dapat rezeki yang lebih banyak, itu karunia yang berikut. Tapi orang yang mau bersedekah itu adalah bitaufikillah, karena disepakati oleh Allah untuk bersedekah. Kemudian lagi yang kedua, tidaklah seseorang hamba bertaubat, dikaruniakan bertaubat, kecuali taubatnya bakal diterima. Dikaruniakan bertaubat berarti orang itu bisa bertaubat. Kenapa? Karena disentuh oleh Allah hatinya untuk merasa bersalah. Karena merasa bersalah akhirnya minta ampun. Makanya Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam baca itu nangis.
Siapa yang menyentuh hatinya Nabi Adam sehingga dia merasa bersalah. Bahkan ada mufassir yang mengatakan kalimat Rabbana zalamna anfusana itu juga kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Salah. Tidaklah seorang hamba mau bersyukur, dikaruniakan mau bersyukur, terkecuali nikmatnya bakal ditambah. Nikmat yang pertamanya apa? Disentuh hatinya oleh Allah untuk mau bersyukur. Karena dia bersyukur, nikmatnya ditambah. Berarti nikmat ditambah itu nikmat yang pertama, yang kedua. Tapi nikmat yang paling utama itu adalah ketika Allah menyentuh hati hambanya untuk mau menjadi hamba yang bersyukur. Dan tiba-tiba kita pikirnya begitu, ya Allah, semua ini yang aku punya itu bukan punya saya, tapi adalah anugerah dari Allah. Makanya ada kebiasaan gini, saya sering baca di belakang mobil, Amin fadli Rabbi. Pernah bacanya? Pernah melihat nggak Pak? Ada itu ini. Ini itu maksudnya ya mobil. Kalau ditempel di mobil ya mobil. Ada mobil ini min fadli atas apa? Fadl itu keberkahan. Rabbi Allah, bahwa saya punya mobil ini atas nikmat Allah. Itu kalimat itu ditempelin di mana aja bagus. Ada min fadli Rabbi. Ya Allah, saya punya mobil bukan karena saya pintar, bukan karena saya gimana, bukan. Tapi ini anugerah dari Allah sehingga bersyukur. Sampai ditempeli di belakang mobil. Kalau tulisan itu ditulis di ruang tamu apa? Maksudnya rumah. Ada mimpat di rumah ini adalah karena karunia Allah SWT. Semuanya itu karena Allah. Kita bersyukur itu karunia. Kita mau sholat duha itu karunia dari Allah. Kita mau sholat tahajud itu karena karunia dari kita punya istri soleh. Kalau soleh dua, soleh itu karunia dari Allah. Tapi cewek Ustaz, jadi cewek itu momen-momen nggak apa-apa. Nggak apa-apa kata Gus Bahar, yang penting sholatnya ngadep kiblat. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sholatnya masih menghadap kiblat, artinya masih waras Pak. Momen-momen yang jangan dimasukin ke hati. Ya namanya perempuan kan seperti itu. Jangan-jangan kita yang salah, masih diwujud kurang bahagia. Ya, atau suaminya malas, habis sarapan tidur, bukan cari duit, bukannya kerja malah tidur. Istrinya ngomel-ngomel. Atau menyerahkan seluruh pekerjaannya ke istri, yang cuci piring istri, yang ngurusin anak istri, yang masak istri, yang cuci baju istri. Suaminya ngapain? Padahal kalau dalam ilmu fikih itu semua kewajiban suami. Kalau suaminya nggak mau nyuci piring, nyari orang untuk membantu. Gaji orang jangan istri bersikap seperti waktu nyuci piring gitu. Ya, udah capek malamnya. Ini ya malamnya suruh kerja. Karena ngomel-ngomel ya pantas. Karena memang seperti itu kurang. Ya silakan Pak. Itu sebagai pengantar. Jadi temanya tadi agak tinggi, ya, makanya endingnya dia jangan tegang dong. Ini temanya hilangkan. Ya silakan Pak. Ya nanyanya nggak harus terkait tema apa-apa. Ya silakan. Ya. Waalaikumsalam. Curhat dong. Ya. Ya.
Ah, ya, 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 ya. Oke, baik. Ini jawabannya ada di hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Abu Lays. Jadi kita Tanbihul Wafik. Ya sebenarnya tadinya mau saya bawa kitabnya, cuman kelupaan jadi kitabnya diboleh. Jadi tadinya mau saya bawa biar kitabnya saya baca. Saya biasanya kan senang kira-kira baca kitab kuning, baca kitab gundul. Jadi dalam kitab itu hadis berikutnya itu gini Pak. Ada satu riwayat yang Rasulullah saya sedekah lillahi ta'ala niatnya untuk Allah, tapi di sisi yang lain saya juga pengen dianggap orang baik. Ya ada lah perasaan dia manusia, apalagi ada yang muji-muji senang, itu gimana? Itu gimana? Turun ayat apa itu ayatnya itu yang artinya begini, barang siapa yang mengharap pertemuannya di Rabbi fal ya'mal amalan salih, depannya siapa lupa. Man kana yarjullaha wa yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Gereja begitu. Ini ada yang hafal Quran gereja. Intinya begitu. Barang siapa yang melakukan amal dan ingin berjumpa dengan Allah itu kepada itu, maka beramallah karena fal-ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jadi artinya begini, kalau bisa idealnya itu amalan kita jangan dicampuri dengan riya. Karena riya itu apa? Termasuk syirik. Berarti kita menduakan satu sisi pengen karena Allah, pengen untuk Allah, tapi juga untuk pujian orang lain. Tapi seandainya kita belum bisa terus bersih ikhlas, itu belum bisa, itu udah apa? Jangan ada perasaan pengen dibuat kemudian jadi bersedekah. Saya mau sedekah makin miskin, duafa, anak yatim, tapi ada perasaan pengen dilihat. Kalau begitu aku gak jadi. Jangan lakukan aja terus. Profesor Dr. Muhammad bin Syihab itu mendefinisikan ikhlas itu bukan hati yang bersikukan. Ikhlas itu adalah upaya seandainya yang gelas. Ini gelas, isinya air putih, tapi rada keruh airnya. Ikhlas itu apa? Upaya membuang keruhnya dari gelas itu. Cara itu gimana? Diisi lagi air. Nanti keruhnya hilang, yang ada benih. Bisa diisi dengan kebaikan sehingga nanti bersih. Jadi ikhlas itu adalah upaya membersihkan yang masih kotor. Jadi kalau misalnya kita sedekah tapi hati kita masih kotor, tidak apa-apa, sedekahnya jangan jangan sedekah aja, bukan anak yatim. Tapi perasaan pengen dilihat dikit-dikit harus dibuang, harus untuk Allah. Nah sekarang riwayat yang ketiga, tadi kan pertama tadi Allah bakal musib orang yang amalnya juga hilang. Yang kedua tadi bahwa kalau ada orang bersedekah terus tapi masih ada keinginan pengen dia orang lain, turun ayat kalau kita beramal maka beramal akan Allah dan jangan mengikutkan yang lain. Haji memang nggak boleh, tapi sedikit-sedikit harus dibuat perasaan. Misalnya gini, ada orang yang pengen dipuji-puji orang apapun, ya ngaji baca Quran karena suaranya enak. Kan kalau Qori itu kan saya kalau melihat di YouTube di Pakistan itu Qori itu kalau jamaah Nukatun itu nyawer. Kalau di Indonesia kan sabena sama biduan sama penyanyi Pak. Tapi kalau di Pakistan ya Qori suaranya enak, orang yang pantun itu nyawer. Bahkan duanya begini. Itu menurut saya kurang etika, kurang etika. Mas Qori di ruang begini buatnya seperti buatnya berserahan gitu. Ya itu kan memang budaya yang mereka itu tujuannya bukan untuk kita, bukan suka takut,
Kolnya diciumin sampai kolnya tuh kolnya miring-miring, kolnya diciumin pelukin saat masih tilawah. Allah Akbar, dikasih ada yang masih berpuasa. Itu kalau misalnya nggak bisa jaga hati, si kolnya itu akan menimbulkan penyakit dan dikabur. Allah, karena suaranya. Nah, apakah misalnya seorang wali yang suaranya enak, terus dalam hati masih ada keinginan dipuji orang lain, itu tidak menjadi wali, nggak apa. Nanti lama-lama juga bosan dengan pujian orang. Nah, Ustaz Muhammad Z atau internasional legend itu, nggak ada yang nandingin. Itu kalau lagi ngaji seperti orasi Pak, seperti lagi nunjukin Pak, nafasnya panjang, suaranya enak. Mungkin awal-awal beliau ya pengen dipuji orang lain, tapi lama-lama beliau juga bosan dengan pujian orang. Nah nanti kalau kita udah jenuh dengan pujian orang lain, saat itu kita bisa dibilang, tidak apa-apa. Nah yang ketiga begini. Saya udah beramal diam-diam, nggak pengen orang tahu, saya nggak mau ria, nggak pengen orang lihat. Tapi lama-lama lama-lama ada yang tahu. Ternyata yang menyumbang kampung di masjid orang ini seseorang. Tapi itu diam-diam, akhirnya ada yang tahu, yang ngasih tahu siapa DKM-nya bocor. Jangan bilang-bilang DKM-nya malah. Terima kasih kepada Haji Fulan yang membantu, yang bayar listrik tiap bulan itu Haji Fulan. Padahal Haji Fulan ini nggak mau nunjuk-nunjukin, tapi diungkap pada orang lain. Itu kata Nabi apa? Dia dapat dua pahala. Yang pertama pahala sirnya, sedekah diam-diamnya. Yang kedua alannya, sir wal alan. Nah, yang penting jangan keinginan sendiri. Masalah diumumin oleh DKM itu soal lain Pak. Karena diumumin akhirnya orang pada muji-muji si donatur itu. Ya itu tidak apa-apa Pak. Tinggal kita kalau dipuji baca alhamdulillah. Nah, maksudnya itu bukan milik saya, itu milik Allah. Nah kalau ada orang sedekah terus Pak, saya sedekah semen 50 sak, tapi tolong umumin ya kalau Jumat. Itu ria apa enggak, tergantung niat. Niatnya pengen ngasih motivasi buat yang lain. Saya aja bisa 50 sak yang lain. Nah, misalnya, biar yang lain pada ngikutin untuk memberikan contoh itu tidak apa-apa. Tujuannya pengen dicontoh, biar orang itu juga bersemangat untuk jadi donatur masjid. Itu malah pahalanya double, pahala sedekahnya dia, pahala dicontoh. Apa dalilnya? Ini hadisnya sahih. Dikutip juga dalam kitab Tanbihul Wafid. Man sanna sunnatan hasanah. Ya, barang siapa yang memberikan contoh-contoh yang baik, maka falahu ajru. Dia mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Dan barang siapa yang mencontohkan contoh yang tidak baik, maka dia juga dapat dosa seperti dosanya orang yang. Jadi misalnya gini, ada orang jadi donatur masjid, saya misalnya orang bukan dosa. Itu ketika dilihat orang, akhirnya jadi motivasi orang dosa itu harus bisa begitu. Orang yang pertama itu sedekahnya cuma sekali Pak, karena dia mampu seperti itu sekali. Tapi orang yang ikutnya berkali-kali, itu ketika orang yang ikutnya berkali-kali dia tetap dapat pahala. Orang tua anak kamu jujur, tak boleh ngomong mana aja kamu harus jujur, tak boleh. Orang tuanya mati, begitu. Anaknya ngamalin pesan orang tua. Itu orang tuanya dapat pahala dari ilmu yang disampaikan oleh orang tua. Nah, pesan Bapak, kamu di mana? Jangan tinggalin sholat. Jangan tinggal. Orang tuanya mati, Pak. Anaknya kalau mau tinggalin sholat, ingat pesan ayahnya. Itu ketika dia jaga sholatnya, hanya mendapatkan pahala, persis pahala orang tua. Makanya beruntung jadi guru ngaji, Pak.
Kalau jadi guru ngajinya dari anak, ngajarin orang ngaji dari mulai atas sampai yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Itu yang guru ngajinya mati, yang diajarin mesti baca Quran. Setiap hurufnya dapat guru ngaji. Makanya kalau guru ngaji itu di mana-mana, saya di mana-mana itu gajinya kecil. Tapi jangan lihat itunya. Guru TPA gajinya apa? 300.000 setiap bulan. Ngajarnya tiap hari 300.000. Dapat transportnya itu di mana-mana Pak. Guru TPA itu gajinya kecil Pak. Tapi jangan lihat itunya Pak. Makanya jangan tujuannya jangan karena itu. Ya makanya guru TPA sambil dagang. Ya jangan ngarepin. Jangan ngarepin dari uang transport itu jangan. Lebih dari itu, setiap huruf yang diajarkan, apalagi dasar, anak yang tadi yang nggak kenal huruf jadi kenal huruf, yang tadi yang nggak bisa ngaji jadi bisa. Itu setiap dia baca Quran, gurunya itu dapat pahala. Dapat pahala. Kalau dia jadi guru dia nggak. Ya gaji di dunianya kecil, tapi nanti gaji di akhirat dia pahamnya pahala. Ya jadi jangan. Apalagi misalnya saya pengen mewakafkan diri saya untuk jadi guru ngaji, saya pengen belajar Quran. Tidak usah dikasih transport, misalnya, oh itu pahalanya. Ya. Tapi memang gini, kalau dananya ada, guru ngaji anak-anak guru ngaji itu ya dikasihnya jangan kecil kalau uangnya ada gitu. Ini guru ngaji yang ngajarin Al-Quran Pak, yang ngajarin ya. Masa guru ngaji ngajarin Quran marah-marah dapat bayaran? Ya emang profesinya itu. Ya. Yang penting guru ngajinya jangan ngarep-ngarep yang begitu. Kitanya yang harus bisa menghargai. Iya, tapi saya lihat di mana-mana guru ngaji TPA, guru LPI itu dapatnya kecil, tapi yang jadi gurunya tenang. Sampai sekarang walaupun gajinya kecil itu berkah hidupnya dan tidak rezeki juga banyak dari yang lain. Maka belum jadi guru ngaji Pak. Biar pahalanya ngajarin alim Pak. Ustaz Adi Gede itu pernah ngomong gini, kita punya anak-anak kecil kan, punya anak. Kalau bisa yang ngajarin haknya ke anak kita itu adalah kita, orang tuanya. Kenapa? Karena nanti Fatihah itu dibaca setiap sholat. Sayang kalau Fatihahnya anak kita yang ngajarin orang lain, nanti pahalanya buat orang lain. Kalau bisa Fatihah kita yang ngajarin sendiri. Ya tapi kalau kita nggak bisa yang ambil guru, kita ngajar Fatihah masih salah-salah, masa ngajarin. Nanti yang nyangkut ke anak kita yang salah. Itu kalau ngajarin anak-anak itu harus yang sudah pintar Pak. Kalau gurunya salah, nanti anak-anak salah. Jadi guru ngaji, panjang pendeknya masih salah dia jadi guru. Nanti anak-anaknya salah. Dan salahnya anak-anak itu nanti sampai gede salah terus. Jadi basic itu harus, gurunya juga harus bagus. Oke, silakan yang lain Pak. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ibu-ibu ada yang cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan kajian pagi hari ini, belajarlah kita beramal berbagi tujuan yang baik. Ya. Jadi kesimpulannya dari kajian pagi hari ini adalah bahwa belajarlah kita beramal lillah, untuk Allah senang, untuk Allah ridho, untuk mengharapkan pahala dari Allah. Cukup balasan saja dari Allah. Lebih dari itu kita beramal billah. Sebenarnya kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena kita hebat, tapi karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan hakikatnya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Bagaimana cara agar kita bisa ikhlas? Maka amal billah. Bahwa kebaikan yang kita lakukan sebenarnya bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukurlah atas nikmat Allah menyentuh hati kita untuk melakukan kebaikan. Bersyukurlah atas nikmat maunya kita sholat berjamaah di masjid, maunya kita sholat sunnah, maunya kita puasa sunnah, ya maunya kita bersedekah dan lain sebagainya. Itu semua adalah perbuatan Allah. Itu yang disebut dengan amal billah, dan itu adalah makna la haula wa la quwwata illa billah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.